Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 6.817. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham yang saat ini bergerak turun, tapi secara tren masih bergerak tren, sehingga masih ada potensi untuk kita buy on weakness. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini masih terus bergerak naik, walaupun ISG turun lumayan dalam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Hari ini kita semua tahu ISG turun 1% lebih karena adanya peperangan antara Rusia dan Ukraina. Penurunan ISG ini membuat memang banyak saham bergerak turun. Tapi kita semua tahu saham-saham di sektor komoditas bergerak naik. Karena bisa kita lihat adanya perang ini membuat harga komoditas naik. Emas naik 2%, bisa kita lihat minyak, oil mencapai angka $100 untuk yang Brent oil. Jadi kenaikan nikel, zinc semua juga kenaikannya sangat tinggi. Jadi walaupun ISG turun sangat dalam, saham-saham seperti batubara, di sektor batubara, minyak, CPO bergerak naik lumayan tinggi hari ini. Minggu lalu saya sudah pernah membahas masalah sentimen global ini. Waktu saya menjelaskan apabila beneran terjadi perang, kita bisa pantau saham-saham di sektor komoditas. Karena apabila harganya bergerak naik, saham-saham yang ada di sektor ini juga ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Sekarang kita akan lihat untuk saham pertama. Untuk di video ini saya mungkin pembahasannya akan lebih cepat karena lumayan banyak saham yang akan coba saya analisa. Pertama, Medco bisa kita lihat hari ini naik sangat tinggi, langsung naik mencapai target analisa di video Medco sebelumnya di harga 630 sampai 650. Sebelumnya bisa kita lihat Medco memang sempat gagal break dari harga 600. Pada saat isu sentimen peperangan ini muncul, harga minyak bergerak naik, Medco berusaha untuk naik di atas harga 600. Satu keesokan harinya mulai mereda, tensi untuk peperangan, harga minyak juga terkena koreksi, Medco juga ikutan bergerak turun. Tapi bisa kita lihat satu mulai sideways dan secara tren juga Medco masih bagus karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Bisa kita lihat saat ini tepat di harga 540. Dan garis EMA 50 pun saat ini sudah menyentuh garis EMA 150. Jadi ada potensi untuk berpotongan dan mengarah ke atas. Dan hari ini kalau berita ada peperangan, harga minyak naik tinggi, Medco juga langsung naik sangat tinggi. Hari ini naik 13% lebih ke harga 635. Jadi sempat naik di atas harga 650 menyentuh harga 680, ternyata masih gagal bertahan dan bergerak turun kembali. Jadi saat ini Medco masih berada di range harga 630 sampai 650. Yang sebelumnya bisa kita lihat pada bulan Oktober juga sempat disentuh oleh saham Medco. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham Medco, apabila masih mau hold, jadikan harga 600 untuk trailing stopnya. Jadi selama masih bertahan di atas harga 600 masih bisa di hold. Jika harga 600 ternyata terlewati, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 150 sampai harga 550 untuk re-entry kembali. Untuk broker summary dan pergerakan asing nanti akan saya bahas di bagian belakang. Jadi sekarang kita fokus dulu ke grafiknya. Berikutnya Elsa bisa kita lihat hari ini juga naik lumayan tinggi 12% lebih ke harga 328. Dan kenaikan tinggi hari ini juga bisa kita lihat membuat Elsa langsung naik di atas resisten 300 yang sebelumnya beberapa kali dicoba ditembus masih gagal break. Setelah itu turun ke garis EMA 150 yang saat ini sudah berubah menjadi support, Elsa masih bisa rebound dan bergerak sideways. Jadi sama setelah ada berita ini langsung naik lumayan tinggi, tembus harga 300, langsung naik di atas resisten berikutnya 320 dan sempat juga naik menyentuh resisten berikutnya lagi di 340. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break. Tapi sama untuk teman-teman sudah mempunyai saham Elsa pun saat ini masih bisa di hold. Untuk trailing stopnya saya lihat di sekitar harga 300. Atau ada teman-teman mau jadiin target harga 320 juga masih oke.
Jadi apabila dalam 1 minggu ke depan Elsa ternyata gagal bertahan di atas harga 320, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena sebelumnya juga bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 340, gagal break, turun menyentuh harga 320, ternyata gagal bertahan dan terus bergerak turun. Setelah itu kita pindah ke sektor batubara. Sektor batubara bisa kita lihat Adro hari juga masih naik hampir 7% ke harga 2480. Dan kenaikannya membuat Adro berhasil naik di atas resisten di 2400. Jadi setelah sebelumnya gagal break di harga 2400, mulai sideways tapi masih bisa bertahan di atas garis EMA 50. Saat ini Adro berusaha untuk break harga 2400. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break, Adro akan lanjut uptrend. Dengan target terdekat di sekitar harga 2600, walaupun saat ini masih ada satu resisten di 2500, bisa lihat masih ada potensi untuk menuju harga 2600. Jadi teman-teman masih bisa hold juga apabila sudah mempunyai saham ini di sekitar garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, untuk saham-saham yang telah saya analisa ini sebenarnya resiko sudah sangat tinggi apabila teman-teman baru mau entry saat ini. Karena pertama sudah naik sangat tinggi, sudah dekat dengan resisten kuat sebelumnya, ada potensi untuk terkena profit taking dalam beberapa hari ke depan. PDBA juga bisa kita lihat hari ini sudah naik di atas resisten di harga 3000. Sebelumnya harga 3000 sempat disentuh PTBA di sekitar bulan Oktober, gagal break, mulai bergerak turun, tapi selalu bertahan di atas garis EMA 50. Hari ini lanjut naik dengan candle yang sangat solid. Jadi saat ini PTBA target berikutnya atau resisten berikutnya di 3200. Bisa kita lihat sebelumnya juga bulan Desember 2020 sempat mendekati harga 3200, masih gagal break, mulai bergerak turun. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu apabila gagal break dari harga 3200, atau memang masih mau hold selama masih bertahan di atas harga 3000 pun masih oke. ITMG juga bisa kita lihat hari ini naik sangat tinggi 12% lebih ke harga 26.975. Dan bisa kita lihat kenaikan ini membuat ITMG berada tepat di resisten di harga 27.000. Resisten ini sebelumnya sempat berusaha ditembus ITMG, gagal break, mulai bergerak turun. Jadi teman-teman juga harus hati-hati untuk saham ITMG. Sebelumnya juga bisa kita lihat naik sangat tinggi dari sekitar harga 15 ribuan langsung naik menuju harga 27.000, gagal break, mulai bergerak turun. Jadi saat ini teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit apabila gagal break dari harga 27.000, atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas harga 25.000 pun masih oke. Karena saat ini trennya masih sangat uptrend. Jadi selama masih bertahan di atas harga 25.000, garis uptrendnya belum patah, masih ada potensi sideways cenderung uptrend kembali. Indi juga bisa kita lihat, walaupun kenaikannya tidak setinggi teman-temannya, saat ini Indi mencoba untuk naik menuju target analisa di video sebelumnya di harga 2.300. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini Indi memang kesulitan untuk naik di atas harga 2.200. Jadi belum sempat naik menyentuh harga 2.300. Setiap kali menyentuh harga 2.200 Indi selalu gagal break. Tapi bisa kita lihat selalu kuat bertahan di atas support psikologisnya di harga 2.000. Dan hari ini mencoba naik lagi untuk mencapai harga 2.300. Jadi menarik untuk dipantau juga Indi. Secara tren dia masih uptrend. Garis EMA 50 pun bisa kita lihat masih di sekitar harga 1.900, dan support psikologis 2.000 juga saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Apabila dalam 1 minggu ke depan berhasil break dari harga 2.300, maka target berikutnya itu di harga 2.500. Sekarang kita pindah ke sektor nikel. Kita bisa lihat Inco hari ini berhasil naik di atas resisten psikologisnya di harga 5.000. Jadi secara tren Inco sudah mulai uptrend, sempat naik juga menyentuh resisten berikutnya di 5.200, tapi tetap harus hati-hati. Walaupun naik di atas harga 5.000, ini belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini 5.000 belum berubah menjadi supportnya. Sebelumnya juga bisa kita lihat candle sempat berada di atas harga 5.000,
belum terkonfirmasi break, setelah itu mulai bergerak turun. Ini juga sama, candle sempat berada di atas harga 5.000 dan juga sempat mendekati harga 5.200, ternyata belum berhasil break dan bergerak turun kembali. Jadi untuk teman-teman sudah mempunyai saham Inco pada saat dia di antara garis EMA 50 dan 150, masih bisa di hold selama masih bertahan di atas harga 5.000, dan ternyata Inco minggu depan atau dalam 1 minggu ke depan gagal bertahan di atas harga 5.000, pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 dan 150 untuk re-entry kembali. TIN juga bisa kita lihat hari ini naik habis 10% ke harga 1.615. Bisa kita lihat candlenya juga sebelumnya berusaha untuk break garis EMA 50 dan 150. Hari ini sudah naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan langsung naik melewati resisten berikutnya di harga 1.535 dan saat ini berada di atas resisten 1.600. Tapi ingat, ini juga belum terkonfirmasi break, dan di atas resisten 1.600 ada target berikutnya atau resisten berikutnya di 1.700. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini TINS masih bergerak uptrend. Jadi saat ini TINS masih bisa di hold karena garis EMA 50 sudah berubah menjadi support. Dan walaupun garis EMA 150 belum terkonfirmasi break, tapi karena candle ini sangat solid, ini bisa kita jadiin support untuk garis EMA 150 saat ini, yaitu di sekitar harga 1.500. Untuk saham Harum juga bisa kita lihat masih sangat uptrend, telah berhasil naik melewati resisten di 12.000. Dia sebelumnya sempat mendekati harga 12.000, gagal break, turun menyentuh garis EMA 50, masih bisa rebound dan saat ini sudah berada di atas resisten di harga 12.000. Jadi untuk Harum juga menarik untuk dilihat. Apabila minggu ini terkonfirmasi break, maka target berikutnya itu di harga 13.000. Apabila harga 13.000 terlewati, langsung target berikutnya itu di 15.000. Karena Harum ada sentimen positif bisa dari batu bara dan nikel, dan saat ini karena nikel dan batu bara bergerak naik tinggi, Harum kenaikannya juga lumayan tinggi. Dan tinggal Antam yang bisa kita lihat kenaikan hari ini tidak terlalu tinggi. Jadi Antam saat ini masih berada di sekitar garis EMA 150. Teman-temannya naik lumayan tinggi, Antam cuma naik 0,91% ke harga 2.220. Untuk Antam target analisa itu masih di 2.300 sampai 2.400. Tapi Antam belum mencapai target analisa, tapi saat ini secara tren sudah mulai membaik karena sudah berada di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk Antam menurut saya selama masih bertahan di atas harga 2.000 masih bisa di hold. Atau teman-teman pingin trading jangka pendek, apabila ternyata dalam 1 minggu ke depan Antam gagal bertahan di atas garis EMA 150, bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 2.000 untuk re-entry kembali. Tapi secara grafik juga bisa kita lihat Antam sebenarnya sudah mulai bergerak naik. Walaupun tidak sebagus Inco yang secara tren sudah mulai uptrend dan saat ini berusaha untuk break dari resisten psikologisnya. Selanjutnya bisa kita lihat untuk sektor CPO, LSIP juga masih lanjut naik, berhasil break dari resisten 1.400, saat ini sudah menuju target berikutnya di 1.500. Jadi masih sesuai analisa, masih ada potensi untuk mencapai target di 1.500 dan secara tren masih sangat uptrend saat ini. Jadi apabila teman-teman ingin trading jangka pendek, bisa take profit dulu apabila gagal break dari harga 1.500 atau hold saja terus selama masih berada di atas harga 1.400. Untuk AALI bisa kita lihat hari ini juga naik 1%, tapi ini belum terkonfirmasi break dari harga 11.500. Tapi apabila besok terkonfirmasi break, maka target berikutnya itu di harga 12.000. Dan secara tren pun memang saham ini masih bergerak sangat uptrend. Jadi masih sangat layak untuk di hold dan masih ada potensi besar untuk lanjut naik ke depannya. Jadi untuk saham AALI, trailing stopnya menurut saya di harga 11.000. Selama masih bertahan di atas harga ini masih bisa di hold karena garis uptrendnya belum patah. Jadi apabila gagal break dari resisten, mulai bergerak turun menuju target trailing stopnya masih bisa bertahan, maka trennya akan sideways dan masih ada potensi untuk rebound kembali.
Dan sekarang saya akan kasih lihat saham di sektor emas. MDKA hari ini masih turun, sehingga menurut saya masih menarik untuk dipantau. Karena teman-temannya bisa kita lihat, walaupun saya tidak akan bahas di sini, Archie hari ini naik 3% lebih. Saya tidak terlalu bahas karena memang pergerakan saham ini lumayan liar dan lebih sering digoreng. Tapi bisa kita lihat Archie hari ini naik 3% lebih. Untuk PSAB juga bisa kita lihat hari ini juga naik 7% lebih. Jadi di sektor emas mulai bergerak naik, tapi MDKA masih sideways. Jadi menurut saya ini masih bisa teman-teman pantau. Hari ini memang sempat turun di bawah garis EMA 50. Bisa kita lihat sampai saat ini garis EMA 50 masih kuat menahan penurunan dari saham ini. Sudah 3 hari berturut-turut menyentuh garis EMA 50 masih bisa rebound. Tapi sampai saat ini belum terkonfirmasi bahwa MDK berhasil naik di atas harga 3.800. Jadi walaupun hari ini naik sampai 3.840, candle-nya ini masih belum terkonfirmasi. Karena menurut saya candle hari ini juga masih belum bagus. Tapi bisa dilihat atau bisa dipantau apabila Medco MDKA berhasil bertahan di atas harga 3.800, maka MDKA berpotensi lanjut naik ke 4.000. Dan saat ini MDKA masih bergerak sideways, jadi masih bisa dipantau. Satu lagi yang menurut saya masih bisa dipantau itu saham Pegas. Pegas juga secara harga komoditas harganya masih bergerak naik, tapi secara grafik atau secara harga saham Pegas trennya saat ini masih sideways. Untuk target analisa Pegas, targetnya itu di 1.500. Tapi sampai saat ini Pegas masih belum pernah mendekati atau menyentuh harga 1.500. Tapi bisa kita lihat garis EMA 50 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham Pegas. Jadi Pegas masih bisa di hold karena masih kuat berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan menurut saya selama masih bertahan di atas garis EMA 150, Pegas masih bisa di hold dengan target jangka pendek tetap di 1.500. Karena menurut saya masih ada potensi untuk mencapai target harga ini. Jadi Pegas belum naik tinggi, teman-teman masih bisa pantau daripada teman-teman maksa untuk mengejar saham-saham telah saya analisa tadi yang kenaikannya sudah sangat tinggi, yang pada sebelumnya juga saya sudah sarankan untuk dipantau pada saat harganya belum naik tinggi dan berada di sekitar daerah supportnya. Jadi ini saham-saham yang walaupun ada peperangan tapi berdampak positif karena harga komoditasnya bergerak naik. Jadi teman-teman apabila sudah punya saham-saham ini, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, teman-teman masih bisa hold atau teman-teman bisa jadiin support kuat saat ini sebagai patokan kapan take profit. Selama support kuat itu tidak terlewati, teman-teman masih bisa hold. Sekarang kita coba lihat beberapa broker summary-nya. Untuk Medco, jika kita lihat kenaikan tinggi hari ini ada distribusi. Tapi bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi saham Medco. Jadi pada 1 minggu terakhir ini lebih banyak candle merah, tapi bisa kita lihat asing terus masuk akumulasi. Elsa bisa kita lihat ini juga terlihat ada distribusi. Asing terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk Medco dan Elsa sudah mulai harus ada waspadanya karena sudah mulai ada distribusi. Takutnya besok malah terkena profit taking sementara. Adro bisa kita lihat hari ini naik, ada sedikit akumulasi, tapi asing melakukan sedikit distribusi. Untuk PTBA jika kita lihat, ini hanya ada sedikit akumulasi atau mungkin ada hitungan berbeda, ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi bisa kita lihat asing terus masuk dengan jumlah sangat besar pada saham PTBA. Jadi menarik untuk dipantau atau mau hold terus juga menurut saya masih sangat oke karena asing belum terlihat keluar dari saham ini. Untuk ITMG juga bisa kita lihat ini ada sedikit distribusi dan asing juga terlihat masih terus masuk akumulasi saham ITMG. Ini bisa kita lihat walaupun hari ini naik 7% lebih, ini juga masih ada distribusi. Dan asing juga sama masih masuk akumulasi saham ini.
Inco bisa kita lihat naik 3% lebih, ada akumulasi dan asing juga masih terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Untuk TINS bisa kita lihat juga ini masih akumulasi dan asing yang sebelumnya melakukan distribusi hari ini kembali masuk akumulasi. Untuk Harum bisa kita lihat ini ada sedikit distribusi tapi juga sama asing juga masih masuk akumulasi. Untuk Antam bisa kita lihat naik sedikit, ini malah distribusi, sedangkan asing juga masih masuk akumulasi. Jadi rata-rata asing masih akumulasi terus saham-saham di sektor komoditas. MDK jika kita lihat pada penurunan hari ini masih ada sedikit akumulasi tapi asing hari ini keluar dari saham ini. Dan untuk Pegas bisa kita lihat juga naik 2% lebih tapi ada distribusi sedangkan asing masih masuk melakukan akumulasi. Jadi untuk data-data yang kita lihat ini saya tetap menyarankan untuk teman-teman jangan FOMO mengejar saham-saham sudah naik sangat tinggi hari ini. Sebaiknya tunggu saham-saham lain yang trennya masih bergerak sideways dekat dengan support seperti Pegas atau MDKA. Lebih aman beli saham-saham ini sekarang daripada teman-teman beli saham-saham yang saat ini sudah naik tinggi, sudah dekat dengan resisten, bisa-bisa teman-teman malah dapat di harga pucuk dan selalu terkena profit taking dan bergerak turun kembali. Malah teman-teman mendapatkan di harga yang lumayan tinggi. Jadi itu sebaiknya harus hati-hati dan nanti di video berikutnya jam 8 malam nanti saya akan coba cari saham-saham mana yang trennya sebenarnya masih uptrend tapi hari ini terkena koreksi karena panic selling ini. Untuk kita tunggu di daerah supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.